Nama saya Supriyatin, asal Klaten. Kalian boleh memanggil saya Upi. Kini Upi sedang teringat masa 10 tahun lalu. Saat itu Upi telah memasuki tahun kedua, menjadi seorang pengangguran setelah tamat SMP. Tak mampu Upi melanjutkan ke SMA karena Upi kesulitan biaya. Ibu Upi berniat jualan jamu untuk membantu dan meringankan usaha bapak dalam mendapatkan uang. Bapak hanya bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya tidak seberapa. Sedangkan Yoyo harus masuk SMP. Dan Yayu harus masuk SD. Upi malu sendiri melihat hal itu. Jadi Upi berniat untuk kerja juga. Suatu hari, datanglah Tante Wida dari ibu kota yang mengaku-ngaku sebagai penyalur tenaga kerja. Ia mengajak Upi ke ibu kota untuk dididik sebagai tenaga kerja, lalu dikirim ke luar negeri dengan gaji yang memuaskan. Lantas Upi menerima tawaran Tante Wida karena Upi butuh uang untuk membantu orang tua Upi. Upi tinggal di suatu tempat penampungan bersama kawan-kawan lain. Tapi berbulan-bulan, Upi tak juga mendapat giliran untuk diberangkatkan ke luar negeri. Waktu demi waktu berpacu, menambah usia zaman. Upi tak juga dikirim menjadi pekerja. Upi justru dijadikan wanita pemuas nafsu laki. Upi malu pulang ke kampung. Upi sadar diri. Upi perlu berdosa. Tetapi Upi butuh uang untuk hidup. Dua tahun lamanya, Upi hidup sebagai perempuan malam. Berbagai laki-laki telah Upi layani. Tapi hanya satu-satu laki-laki yang berkesan di hati Upi. Namanya Mas Godi. Ia tidak pernah ngapa-ngapain Upi. Ia hanya senang ngobrol-ngobrol sambil ingin mengetahui seluk-beluk kehidupan Upi. Ternyata Mas Godi adalah seorang penulis novel yang sedang melakukan penelitian untuk novel terbarunya. Novelnya yang terkenal adalah Rahasia Istri Muda. Suatu hari, Tike, teman seprofesi datang sambil membawa surat kabar. Upi, kamu sudah baca berita ini? Katanya sambil menyodorkan surat kabar itu. Upi membaca berita yang menerangkan bahwa Darsini, teman kami, telah terjangkit virus HIV. Ia menderita AIDS. Ini bukan berita pertama yang memberitakan soal penyakit itu. Seminggu yang lalu, Murni, seorang PSK, juga dinyatakan positif menderita penyakit itu. Beberapa hari kemudian Tike datang lagi dengan membawa surat kabar baru. Upi, ini ada berita yang lebih heboh.
Upik membaca judul berita dari surat kabar itu. Bayi berusia 6 bulan terjangkit virus HIV. Bayi itu anak murni. Upik jadi ketakutan kalau penyakit itu akan menjangkiti pada diri Upik. Upik berniat menghentikan pekerjaan itu. Tapi apalagi usaha Upik selain itu? Berhari-hari Upik hanya memikirkan itu. Upik mengutarakan keinginan untuk menghentikan pekerjaan yang memalukan itu pada Mas Godi. Dengan senang hati, Mas Godi menghargai keputusan Upik. Malah Mas Godi lah yang mengusahakan hingga akhirnya Upik bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil. Berbulan-bulan Upik bekerja. Upik ingin segera mengumpulkan uang supaya bisa pulang ke kampung. Upik merasa rindu dengan kedua orang tua dan sudah tak sabar ingin bertemu Yoyo dan Yayu. Sudah sebesar apa ya mereka sekarang? Tetapi bekerja sebagai buruh penuh liku-liku. Penuh persaingan keras di antara teman kerja. Sikut menyikut tidak hanya terjadi di kelas pejabat saja, tapi di golongan bawah pun sikut menyikut seringkali terjadi. Di antara teman sepekerjaan ada yang mengetahui bahwa Upik adalah seorang WTS. Upik itu pelacur loh. Si Upik itu perempuan nakal. Benar, saya pernah melihat dia dibawa om-om masuk hotel cabul. Ayo, kita laporkan dia ke pimpinan agar dia dikeluarkan dari pabrik ini. Pelacur itu tidak perlu dikasihani. Halah, dia itu orang tak beriman, akhlaknya akhlak setan. Gunjing demi gunjing. Akhirnya hal itu tersebar sampai ke tingkat direksi. Dan banyak karyawan laki-laki yang ingin markendos dengan Upik. Selain Upik berwajah cantik, Upik juga dikaruniai dengan tubuh yang sangat semok. Tak heran jika banyak karyawan laki-laki yang ingin markendos Upik. Hari demi hari, Upik semakin semangat dalam bekerja. Sebulan lagi bekerja, tabungan Upik genap 10 juta rupiah. Berarti sebulan lagi Upik akan pulang ke kampung, bertemu dengan orang tua, juga adik-adik Upik. Tapi kenyataannya, kampung Upik terkena musibah gempa. Bertepatan dengan uang tabungan Upik yang telah genap 10 juta rupiah. Upik segera pulang ke kampung, tapi malam tak dapat dihalang. Rumah orang tua Upik telah sirna termakan gempa. Kedua orang tua Upik serta adik-adik Upik
Tangkara. Upi betul-betul marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan tega menimpakan semua ini pada kami? Engkau kejam Tuhan. Engkau kejam. Engkau tidak membiarkan Upi bertemu dengan orang tua. Juga ada adik Upi sedetik saja. Seminggu kemudian, Upi kembali ke ibu kota, kembali bekerja. Namun sebulan kemudian, Upi terkena PHK. Ternyata Tuhan masih sayang sama Upi. Upi diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Rudili. Dan sampai sekarang Upi masih bekerja di situ. Setiap malam Upi selalu dibayang-bayangi oleh wajah bapak, ibu, Yoyo dan Yayu. Sering Upi bercakap-cakap dengan mereka. Tapi semua itu hanya ada dalam mimpi, hanya ada dalam alam maya, hanya ada dalam khayalan Upi. Itulah seluk-beluk kehidupanku. Penuh kesedihan, penuh penderitaan, penuh dengan hal-hal yang menjengkelkan. Tetapi penuh juga dengan hal-hal yang menggelikan. Di gudang tua ini ingin aku habiskan seluruh air mataku agar aku tak dapat lagi menangis dan dapat tertawa sepuas-puasnya. Pasti si keparat itu sudah pergi jauh. Dia nggak ngelihat gua sembunyi di sini. Dasar laki-laki belang. Bukan hidungnya saja yang belang, tapi segala-galanya, terutama otak dan hatinya. Enak saja dia mau merkosa gua. Padahal dia orang punya bini dan anak 3. Bukan. Dia bukan cowok yang kemarin. Juga bukan cowok yang waktu itu hampir berhasil nelanjangin gua sebelum gua tendang torpedonya hingga dia terkapar di tanah dekat kebun Pak Haji Malik. Memang susah juga menjadi wanita cantik, menarik, sekaligus semok kayak gua. Suka membuat nekat syahwat laki-laki. Sering banget gua ngalamin peristiwa seperti apa yang terjadi pada malam hari ini. Dikejar-kejar laki penuh nafsu yang ingin meremas-remas lus figo gua, mengobok-ngobok jam huro gua, mengelus-ngelus pedek gua yang amat mulus. Dan dia juga pengen makan sondro gua yang ribunya minta ampun bagai lautan pedalaman Afrika. Yang bisa membuat laki-laki cerdas alias ngajar bodas. Ya, yang jelas dia pengen banget lah markende sama gue. Kenapa aku ini? Aku ini kenapa? Aku kenapa toh? Kok aku jadi ngomong gua-gua seperti
seperti orang ibu kota. Seperti sinetron-sinetron cinta remaja Lolo dan Ogep, buatan orang-orang Lolo dan Ogep yang dibiayai oleh produser goblok yang sengaja merusak budaya bangsa kita dengan karya-karya ciptaannya. Dengan dalih bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan keseharian kehidupan. Hah? Sesuai dengan keinginan remaja. Padahal sebetulnya hanya untuk meraup keuntungan semata. Najis. Kesenian bukan keseharian, Bung. Kesenian membutuhkan keseriusan dan juga kecerdasan. Bukan hanya untuk mengepulkan asap dapur semata. Gue elu. Semua orang gue elu. Orang Garut, orang Tasik, orang Subang, orang Cianjur, orang Ciamis. Semua gue elu seperti orang ibu kota. Pengen dibilang orang ibu kota. Keren ya kalau dibilang orang ibu kota. Padahal di ibu kota banyak siasat dan maksiat. Di ibu kota banyak perselisihan dan kekeliruan. Orang ibu kota banyak yang bertingkah. Banyak orang ibu kota yang berdosa. Pantas saja waktu itu di ibu kota dilanda banjir. Bahkan sering dilanda banjir. Maaf ya, buat orang kota. Bukan saya sentimen, tapi kenyataannya gitu kok. Saya ngomong begini bukan tanpa fakta dan data. Saya kan pengalaman. Bersama teman-teman senasib dan sependeritaan. Diilih, penderitaan. Tapi emang hidup saya penuh derita. Penuh cobaan. Penuh godaan setan. Pokoknya penuh lika-liku lah. Bertahun-tahun saya tinggal di ibu kota. Bertahun-tahun saya bekerja dan mencari nafkah di ibu kota. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya mendapatkan ilmu. Terutama ilmu Markendos. Rupanya ada pelacur yang sedang menunggu pria yang ingin memarkendosnya. Dia bukan wanita, tapi waria. Loh, kok kayak si Atet? Peduli ah, mau dia si Atet, mau dia si Teguh, mau dia si Keko, hopo urusanku. Sana, markendoslah rame-rame, agar kalian bunting rame-rame, bikin aib rame-rame. Perempuan-perempuan markendos rame-rame, sehingga mereka lupa bahwa kewajiban sesungguhnya adalah ngarendos. Itu dia. Laki-laki yang tadi mengejarku. Kini dia mengejar perempuan lain. Kayaknya dia mengejar pembantu. Belum terlampiaskan juga tuh nafsu. Perawan mungkin ya yang dia kejar. Mungkin juga bukan. Susah membuktikan apa dia perawan atau bukan tanpa pemeriksaan medis. Seperti kebanyakan orang mengira saya ini perawan. Padahal sebetulnya
Laki-laki yang mengejar dan ingin memperkosa saya pasti tidak akan terlalu bernafsu mengejar ketika dia tahu bahwa saya tidak lagi perawan, bahwa sumurku sudah tidak ada pinggirannya, sudah di unboxing alias the chip of ball. Saya sih bukan tidak pernah markendos, bukan tidak mau markendos, bukan pula tidak senang markendos. Tapi markendos dengan siapa dulu? Tidak mau saya markendos dengan orang. Maksudnya sembarang orang. Apalagi gratisan. Ogah. Andai saja Mas Godik yang mengajak markendos, pasti saya tidak akan menolak. Malam semakin larut. Desir angin kian laju kitari alam yang kian panjang janggutnya. Samar kelip bintang yang pemalu. Tak sanggup menembus kelam. Tak sanggup menghangatkan sukmaku yang menggigil. Namun sebentar lagi aku akan menjumpai kalian, wahai bintang-bintang. Akan kuhangatkan jiwaku di tempatmu. Akan aku bakar gairah kalbu beku agar mencair dan mendidih. Malam semakin larut. Aku harus pulang. Tak betah tinggal di sini sendirian. Ya Tuhan, kenapa aku ini? Kenapa tiba-tiba tubuhku menggigil seperti ini? Penyakit apa ini Tuhan? Kumohon, jangan dulu beri aku penyakit. Izinkan aku berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Aku belum mau menemui ajal dalam keadaan masih perlu berdosa.